SDN 2 Kertasura, Kecamatan Kapetakan. Kami akan menampilkan demonstrasi kontekstual modul 2.3 kegiatan coaching supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Putri. Waalaikumsalam Bu Cici. Apa kabarnya nih hari ini Bu Putri? Alhamdulillah saya baik sekali. Lalu bagaimana dengan kabar Bu Cici? Alhamdulillah saya juga sehat. Oh iya, nanti Bu Putri akan melakukan proses coaching ya? Iya betul Bu Cici. Baik, sebelum melakukan proses coaching, ini ada beberapa hal yang ingin saya bicarakan dulu dengan Bu Putri. Bisa Bu Putri? Boleh mangga Bu. Iya, baik. Nanti saat proses coaching nih antara Bu Putri dan coaching, nanti saya akan melakukan pengamatan. Pengamatan yang saya lakukan ini sesuai dengan rubrik penilaian coaching itu sendiri ya Bu Putri ya. Mulai dari proses coachingnya yang sesuai dengan alur tirta, kemudian apakah ibu sudah melakukan atau mengemukakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coaching, dan bagaimana sih tanggapan coaching terhadap pertanyaan-pertanyaan yang ibu lakukan. Terus jangan lupa juga ya Bu ya, nanti pada saat proses coaching itu harus disesuaikan dengan prinsip coaching itu sendiri, seperti kemitraan, kemudian proses berpikir kreatif, dan memaksimalkan potensi. Baik Bu. Iya, baik. Sebelum kita melakukan observasi ya terhadap proses coaching yang Ibu Putri lakukan, ini ada beberapa pertanyaan yang saya mau ajukan kepada Bu Putri. Ya, maka untuk pertanyaan yang pertama, kompetensi apa sih yang ingin Ibu kembangkan pada proses coaching kali ini? Ya Bu, untuk proses coaching kali ini saya akan mengembangkan tiga kompetensi. Ya. Kompetensi yang pertama itu adalah kehadiran penuh atau present. Kemudian yang kedua itu saya juga akan mendengarkan secara aktif, dan juga yang terakhir saya akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot terhadap coaching saya ketika nanti kami berdiskusi begitu. Baik, berarti ada 3 kompetensi inti ya yang ingin dikembangkan gitu. Mulai dari kehadiran penuh, mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya. Oke, sekarang kita pertanyaan kedua ya Bu Putri ya. Di antara ketiga kompetensi inti yang Ibu sampaikan itu, kira-kira kompetensi apa sih yang lebih spesifik yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching kali ini? Mungkin kalau menurut saya Bu ya, saya akan lebih spesifik kepada membuat pertanyaan yang berbobot kepada coach saya, supaya saya ini bisa menggali potensi pada diri coach saya, sehingga coach saya juga harapannya bisa menjawab daripada pertanyaan-pertanyaan beliau yang mungkin akan dicarikan solusinya. Oke, berarti yang ingin lebih spesifik Ibu kembangkan itu dari mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya, sehingga coach bisa menemukan sendiri itu ya solusi dari permasalahannya. Baik, kemudian nih kira-kira indikator ketercapaian dari kompetensi spesifik yang Ibu kembangkan itu seperti apa indikator pencapaiannya? Mungkin kalau indikatornya sendiri, ketika coach saya ini bisa menemukan atau mencarikan solusinya sendiri terhadap masalah yang dia hadapi, begitu Bu. Oke, berarti indikator ketercapaiannya itu dari coachnya sendiri ya. Ketika coach itu sudah berhasil menemukan solusi dari masalahnya sendiri, berarti itu indikator ketercapaian dari tujuan Ibu itu sendiri tercapai ya. Betul. Oke, baik ya Bu Putri, terima kasih untuk jawabannya. Nanti saya akan observasi kegiatan coaching yang Ibu lakukan. Ya, siap Bu, mangga. Oke, terima kasih. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk waktunya. Sampai ketemu nanti di observasi proses coachingnya.
Sami-sami Ibu. Oke. Sampai ketemu juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Putri. Waalaikumsalam Bu Haji. Punya waktu nggak nih? Saya mau cerita, mau sharing sama Bu Putri. Ada Bu, kebetulan saya juga sedang santai nih Bu. Kira-kira mau sharing apa nih? Ini saya tuh mau cerita tentang hasil dari pelaksanaan supervisi yang dilakukan oleh kepala sekolah pada saat pembelajarannya saya, Bu. Oh begitu, gimana tuh Bu ceritanya? Jadi begini Bu, pada saat pembelajaran matematika yang saya lakukan, saya tidak menggunakan alat peraga dalam proses pembelajarannya. Kira-kira hambatan apa ya Bu yang menyebabkan Ibu tidak menggunakan alat peraga tersebut? Ya, terus terang ya Bu Putri, saya tuh belum siap karena saya tuh lagi banyak pekerjaan, jadi saya belum membuat alat peraganya. Oh begitu. Lalu apakah menurut Ibu mengajar matematika tanpa menggunakan alat peraga itu bisa maksimal Bu hasil belajarnya? Tidak sih Bu, tidak maksimal. Nah kalau begitu apakah juga tujuan pembelajarannya dengan tidak menggunakan alat peraga juga tercapai Bu? Kalau menurut saya tujuan pembelajaran tetap akan tercapai Bu, karena saya menjelaskan materi dengan menggambarkan secara kontekstual dengan kehidupan nyata sehari-hari. Baik, apakah dengan hanya memberikan contoh-contoh kehidupan nyata kepada siswa, lantas siswanya menjadi lebih paham terhadap materinya Bu? Memang sih Bu, pada saat pembelajaran itu tampaknya siswa saya masih pada bingung. Jadi mereka terlihat belum memahami konsepnya. Nah, menurut Ibu nih Bu, kalau misalkan kita menggunakan alat peraga, menurut Ibu akankah menghambat pemahaman siswa terhadap eksplorasi konsep materinya? Sebenarnya sih penggunaan alat peraga itu tidak menghambat pemahaman konsep matematika. Memang alat peraga itu dapat memberikan penguatan dan membantu pemahaman konsep matematika pada saat pembelajaran. Betul, saya sangat setuju dengan Ibu. Kalau misalkan kita menggunakan alat peraga, ini bisa membuat eksplorasi konsep mereka akan lebih paham dan juga lebih konkret begitu pembelajarannya ya Bu. Lalu jadi sekarang ya Bu ya, rencana Ibu apa nih untuk memperbaiki permasalahan Ibu sendiri? Ya, saya tuh rencananya akan menghadap ke kepala sekolah. Saya akan menjelaskan perbaikan dari pembelajaran saya, yaitu saya akan membuat rencana pembelajaran dengan membuat alat peraga matematika yang sesuai dengan materi yang akan saya sampaikan. Baik, berarti Ibu nanti akan melakukan perbaikan pembelajaran lalu kemudian menyampaikannya kepada kepala sekolah. Kira-kira nih Bu, cara penyampaian Ibu kepada kepala sekolah itu bagaimana ya Bu? Jadi saya gini Bu Putri, saya itu akan menjelaskan saya akan membuat perencanaan pembelajaran dengan alat-alat peraga yang sesuai dengan materi dan konsep, dan saya menjelaskan bahwa memang alat peraga itu dapat membantu dan menjadi penguatan pemahaman konsep murid-murid saya, sehingga murid-murid saya mudah memahami eksplorasi konsepnya dan bisa diterapkan dengan benda realnya, benda nyatanya. Tuh. Wah, saya sangat setuju nih dengan Ibu. Apalagi ini sangat konkret ya Bu. Rencana Ibu ini kan sepertinya berpihak kepada siswa ya Bu ya, tentang kebutuhan-kebutuhan siswa, di mana siswa ini juga akan nantinya akan lebih menggali lagi eksplorasi konsepnya ketika Ibu memberikan alat peraga atau membuatkan alat peraga yang tadi Ibu sebutkan. Kemudian Ibu, komitmen apa sih yang nantinya Ibu akan capai dari rencana Ibu yang tadi Ibu sebutkan? Ya, saya akan berkomitmen, saya akan melakukan pembelajaran, perbaikan pembelajaran yang berpihak pada murid dengan melihat kebutuhan murid sesuai dengan minatnya murid, yaitu dengan penggunaan alat peraga yang sesuai dengan materi sehingga dapat dipahami oleh siswa dengan mudah, yaitu dengan benda-benda yang nyata dengan kehidupan sehari-hari dengan alat peraga tersebut. Wah, bagus sekali Bu rencananya. Saya sangat mendukung rencana yang Ibu tadi
sudah tadi disebutkan bisa dilaksanakan dengan semaksimal mungkin dan hasilnya juga maksimal ya Bu. Amin, amin. Terima kasih Bu Putri. Wah, lega sekali saya sekarang dengan bercerita dengan Bu Putri. Saya mendapatkan solusi dari permasalahan saya, yaitu perbaikan pembelajaran saya dengan menggunakan alat peraga matematika yang sesuai dengan konsep yang akan saya sampaikan. Saya juga sangat senang kalau Ibu sudah menemukan solusinya. Saya harap nanti ke depannya juga rencana tersebut bisa dilakukan berlanjut ya Bu. Ya, insya Allah siap. Saya insya Allah berkomitmen untuk melaksanakan pembelajaran ini secara berkelanjutan. Ya. Terima kasih Bu Putri atas waktu yang sudah diberikan dan sharing yang mendapatkan solusi yang tepat untuk saya. Terima kasih. Baik Bu Putri, tadi kan sudah melakukan proses coachingnya ya. Bagaimana nih proses coaching yang sudah Ibu lakukan? Apakah sudah sesuai dengan harapan-harapan Ibu di dalam proses coaching itu sendiri? Kalau menurut saya sih ya Bu ya, ketika saya tadi sudah melakukan coaching bersama dengan Ibu Hajitri, kebetulan juga Ibu Hajitri sudah mendapatkan solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Jadi menurut saya itu sudah sangat baik, dan juga ketika saya berdiskusi dengan Ibu Hajitri, kami melalui alur tirta gitu. Oke. Nah, setelah ini nih saya akan mengajukan beberapa pertanyaan nih Bu terkait tadi proses coachingnya ya. Ya, mangga. Iya. Nah, pertanyaan yang pertama, apa saja sih yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Ya, indikator ketercapaian yang tadi saya sudah lakukan dari coaching yang tadi Bu, alhamdulillah itu saya sudah melalui dengan tahapan tirta. Di antaranya adalah tujuan, kemudian identifikasi masalah juga, kemudian membuat rencana aksi sampai dengan tanggung jawab sebagai coach untuk melakukan rencana aksinya. Baik, memang tadi yang saya lihat juga proses coachingnya sudah berjalan dengan baik ya Bu Putri ya. Nah, dari proses coaching yang saya amati tadi ada beberapa hal yang menjadi catatan saya, seperti misalnya proses coaching tadi Ibu Putri sebenarnya sudah melakukan coaching sesuai dengan alur tirtanya, sudah sangat baik ya. Terlihat dari Ibu Putri sudah fokus dengan coachingnya, kemudian Ibu Putri juga sudah mendengarkan aktif, dan Ibu Putri sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang menggali kompetensi coachingnya sendiri sehingga dia bisa menemukan solusi dari masalahnya tersebut ya Bu Putri. Untuk pertanyaan yang kedua, ini kompetensi apa lagi sih yang ingin Ibu kembangkan dari hasil coaching yang sudah Ibu lakukan? Baik, nanti mungkin saya akan mencoba untuk merefleksikan diri saya terlebih dahulu Bu, dan kemudian juga saya akan memperbaiki hal-hal yang mungkin kurang ketika tadi saya melakukan coaching, dan saya juga inginnya ke depannya saya bisa terbiasa dengan alur tirta ini, dan dengan itu mungkin saya akan mencari referensi untuk nantinya supaya lebih baik lagi ke depannya. Oke, berarti dari alur tirta itu sendiri Ibu lebih ingin mendalami dan berencana mencari referensi ya? Betul. Nah, untuk mencari referensi itu sendiri kira-kira kapan akan Ibu lakukan? Mungkin secepatnya ya Bu ya, saya akan coba cari referensi dari YouTube dan lain sebagainya. Baik, nanti sampai ketemu lagi ya setelah Ibu sudah melakukan rencana yang Ibu inginkan seperti mencari referensi itu. Saya sangat menunggu nih bagaimana nanti tindak lanjut dari rencana yang Ibu lakukan. Baik Ibu, terima kasih. Oke, sekarang untuk proses pasca observasinya mungkin saya cukupkan sampai di sini ya Bu Putri ya. Terima kasih untuk waktunya. Sampai ketemu lagi nanti di proses coaching selanjutnya sehingga kita bisa lebih saling sharing lagi gitu ya terkait proses coaching ini sendiri. Iya. Baik Bu. Oke, saya akhiri proses pasca observasi ini. Sekali lagi terima kasih untuk waktunya Bu Putri. Sampai ketemu Terima lagi. kasih sudah diobservasi. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.